Lepaskan sekarang. Janet, Aku mohon. Ahil, aku mohon lepaskan. Semua orang mengatakan masa lalu berulang. beberapa orang begitu dekat dengan kita, hingga sulit melupakan mereka meskipun ingatanmu menghilang. Hari ini aku merasa seolah-olah telah menjalani momen ini di masa lalu. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku bertanya pada Sat? Janet menyebutkan nama Ahil. Siapa dia? Haruskah aku bertanya pada Janet? Salam Tuan Aswak. Salam untukmu juga. Ada berita apa? Hanya untuk mengingatkanmu bahwa pesta untuk para pecinta pesta akan diadakan di rumahmu kali ini. Tuan Aswak, aku benar-benar lupa. Tapi jangan khawatir, aku akan atur semuanya. Baiklah, itu bagus. Baiklah, sampai jumpa. Ada apa? Pesta anekdot akan diadakan di rumah kita hari ini. Pesta anekdot? Apa kau tahu, Janet? Ibuku pernah berkata bahwa sangat tidak mungkin membatasi pikiran seseorang yang bisa menceritakan masa lalu anekdotnya dalam bentuk puisi, maka ibuku dulu sangat menghargai mereka. Dan itulah sebabnya dia mulai mengadakan pesta anekdot khusus ini, di mana beberapa teman, penyair, orang yang ingin bercerita tentang masa lalu mereka, semua orang itu akan datang ke sini dan mempersembahkan semuanya. Di mana cerita mereka biasanya tersembunyi, dan cinta mereka terhubung dengan kehidupan mereka. Itu bagus. Itu hal yang sangat bagus dan menyenangkan. Karena anekdot yang berhubungan dengan cinta membuat hidup kita lengkap. Aku akan mengatur semuanya. Aku juga mencoba untuk mengetahui kisah yang terhubung ke hatimu. Kisah yang akan bisa membuat hidupmu menjadi lengkap lagi. Aku ucapkan selamat, Nyonya Begum. Sekarang secara resmi, Anda punya bagian yang sama di setiap investasi dan properti Tuan Ahil. Terima kasih, Pak Pengacara. Aku permisi. Manajer, mulai sekarang kau akan melaporkan kepadaku semua urusan kantor. Jika seseorang ingin bertemu, beritahu aku terlebih dahulu. Aku tidak ingin ada pekerjaan yang terganggu saat Tuan Ahil tidak ada. Aku akan terus memberimu laporan setiap rapat. Ayo, Pak Pengacara. Bagaimana kau berhasil melakukan ini? Maksudku, bagaimana kau melakukan semua pekerjaan hebat ini tanpa izin dari Ahil? Bagaimana? Kau pikir mengapa aku berpura-pura pergi bersama Ahil di depan orang-orang pers? Hari itu aku telah menjadi Nawab Begum di depan seluruh kota Bhopal. Jadi aku punya hak untuk melakukan semua itu sejak hari itu. Seorang istri memiliki hak yang sama atas segala sesuatu yang dimiliki suaminya. Jadi mulai sekarang, aku akan memiliki hak yang sama atas setiap pekerjaan Ahil. Tidak hanya itu saja. Pelan-pelan aku akan mentransfer seluruh properti yang ada atas namaku. Kekuatan uang adalah kekuatan terbesar. Badi B meninggal karena bermimpi untuk mendapatkan properti ini. Tapi aku tidak pernah menunggu mimpiku jadi kenyataan. Aku memenuhi semua impianku sendiri. Mulai sekarang, hitungan mundur untuk Ahil sudah dimulai. Aku tahu ada risiko dalam hal itu, Fazira. Tapi aku harus melakukan ini. Tapi Sat, bagaimana jika setelah bertemu Ahil, Janet melupakan segalanya tentang Sasi Kapur? Jadi aku harus memikirkan cara yang lain untuk mencari Sasi Kapur, begitu? Harus ada keinginan dalam diri seseorang, Fazira. Kemudian jalan akan terbentang. Dan setidaknya aku jadi tahu dengan bantuan Janet bahwa Sasi Kapur adalah seorang gadis. Dan dari cara dia mencoba menghentikanku untuk terus maju, aku bisa merasakan bahwa dia berada cukup dekat denganku.
Meskipun aku begitu dekat dengan Sat, aku belum bisa merusak apapun. Setiap aku mencoba menyingkirkannya dari jalanku, si Janat itu selalu menghalangi rencanaku pada Sat. Aku dengar cinta menghubungkan hati. Tapi bagaimana bisa terjadi? Bahwa tanpa pesan atau panggilan apapun Sat tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Janat. Dan Janat juga merasa bahwa Sat berada dalam bahaya. Sekarang aku tidak mau mengambil resiko lagi. Sebelum menjalankan rencana selanjutnya, aku harus memutuskan hubungan antara mereka berdua. Tapi apa hubungan itu? Kenapa kau hentikan mobilnya? Janat, Misbah, maafkan aku. Aku harus pergi. Tapi Sat, tolong tunggu. Berarti sepasang kekasih itu tidak terhubung oleh hati mereka. Mereka terhubung oleh perangkat. Perangkat yang berbunyi saat ada bahaya. Jadi sekarang aku harus menemukan perangkat apa itu. Bagaimana cara mengetahuinya ya? Apa yang harus kulakukan? Aku harus melakukan sesuatu yang tidak lazim. Hantu! Diam! Diam! Hah? Oh, rupanya kau. Oh, ternyata dia. Tadinya kami pikir tadi itu adalah ini. Tapi ternyata kau. Apa perayaannya sudah selesai? Bisa kita mulai bekerja? Kalian juga telah beristirahat agak seperti Ahil. Paman, tolong bangun. Kau hampir membunuhku. Aku sudah mati. Kau hampir membunuhku. Nyonya Begum. Kami sudah mencari di seluruh Bhopal. Ya, di setiap sudut Ya, kota. kami mencari di setiap sudut kota. Di titik hati itu. Titik kekasih. Ya, kami menemukan banyak pasangan di banyak Iya, tempat. kami menemukan banyak pasangan dan mereka saling melakukan seperti ini pada pasangannya. Ya, seperti itu. Tapi Nyonya Begum, kami tidak menemukan kekasih sejati. Jangankan 10 tetes darah. Tidak ada yang bersedia memberikan setetes darah pun untuk cinta sejati. Semuanya tidak berguna. Aku juga sangat bodoh. Pasangan itu tepat di depanku. Dan aku tidak perlu merepotkan kalian. Apa? Siapa mereka? Kalian berdua. Kalian berdua juga melakukan semua pekerjaan berat, bukan? Kami membuat semua darah ini dengan memakan begitu banyak makanan sepanjang hidup kami. Dan kau ingin mengambil semua darah itu, Nyonya Begum. Hanya dalam satu pukulan. Kami ingin menanyakan satu hal saja. Kenapa kau membuat kami berkorban? Orang bilang ada banyak kekuatan dalam cinta sejati. Kalian telah melakukan ujian cinta sejati. Dan sekarang cinta sejati kalian akan memaksa cinta Ahil Sanam untuk melupakan segalanya. Dan kemudian Ahil hanya akan menjadi milikku. Dan ketika dia bangun dari tidurnya yang nyenyak, dia akan melihat cinta sejatinya dalam diriku. Kau seperti seorang penyihir. Kau bisa mengatur semuanya dalam waktu yang singkat. Di tengah tatapan, seseorang bisa tergila-gila dengan tatapan itu. Saat cinta begitu mudah, setiap momen jadi anekdot.
Wah, Mengagumkan. Hebat sekali. Hebat. Maaf, Tuan Sat. Apa kau hanya akan membacakan untuk istrimu atau untuk kami juga? Aku pasti akan membacakannya untuk kalian. Tapi aku belum menyiapkan satu puisi pun saat ini. Tidak bisa begitu, Tuan Sat. Ibumu pernah berkata, ada anekdot yang tersembunyi di dalam hati orang. Dan sangat tidak mungkin jika tidak ada apa-apa di hatimu. Iya, Sat. Ayo ceritakan kisah cintamu. Ya, tentu saja. Sekarang kau harus ceritakan. Tuan Sat, jangan mengecewakan banyak orang. Beritahu kami sesuatu. Iya benar, beritahu kami sesuatu. Ya, benar. Ya Tuhan, Sat merasa sangat malu sampai pipinya menjadi memerah. Kalau begitu ya sudah, jangan ganggu dia lagi. Janat, bacakanlah sesuatu. Aku? Iya, Apa yang harus aku baca? Aku bahkan tidak ingat kapan cinta itu terjadi. Itu terjadi begitu saja. kalau begitu benar yang dikatakan orang. Sulit mengatakan kalau ada orang yang memasuki hatimu seperti pencuri. Tidak apa-apa, Janat, kalau kau tidak tahu kapan kalian berdua jatuh cinta. Tapi ya, kapan dan di mana kau bertemu dengan suamimu? Setidaknya kau ingat kan? Kau saja yang beritahu pada semua orang. Kau tahu betapa pentingnya semua itu bagiku, kan? Tapi bagaimana aku Apa bisa? maksudmu, Sat? Kau sangat ragu untuk menceritakannya seolah-olah kita membuat kesalahan dengan jatuh cinta. Itulah yang sebenarnya. Cinta kita telah dimulai karena sebuah kesalahan. Hari itu aku kembali pulang ke Faisalbad setelah mengambil cuti panjang. Lalu di sana, aku salah belok jalan raya karena sebuah kecelakaan. Jalan itu menuju ke Masjid Chan Bibi. Aku bertanya tentang petunjuk ke jalan raya kepada orang yang lewat. Lalu tatapanku jatuh padamu. Kau sedang membagikan balon kepada anak-anak miskin. Kau membagikan balon itu untuk kebahagiaan mereka, tapi senyuman muncul di wajahku. Sejak saat itu, hingga sekarang, setiap kali aku melihatmu, senyuman ini tidak akan pernah hilang. Hebat sekali. Mabuk cinta itu sangat berbeda. Cinta pada pandangan pertama. Iya, bagus. Iya, bagus. Ya Tuhan, apa yang aku ingat dan apapun yang dikatakan Sat, kenapa ada begitu banyak perbedaan? Ketika cinta terjadi pada pandangan pertama, apalagi yang akan terjadi? Sangat banyak. Seperti saat pertama kali melihatku, pasti kau mencoba bertemu denganku lagi, kan? Dan mencoba bicara denganku.
Kalau begitu, kita pasti pernah bertemu dan berbincang. Dan kemudian kau pasti juga memintaku untuk menikah denganmu. Beritahu aku semua tentang hal itu. Kenapa Janat bertanya seolah dia tidak ingat apa-apa? Iya, Sat. Tolong beritahu bagaimana kau melamar Janat juga. Aku tidak pernah melamarnya. Kami hanya terus bertemu dan kemudian kami berdua memutuskan bahwa kami memutuskan untuk bersama seumur hidup. Ada yang salah. Apapun cerita yang dikatakan Sat, matanya tidak menunjukkan hal yang sama. Ya Tuhan, bagaimana aku dapat kesempatan memegang pergelangan tangan mereka? Tidak apa-apa, Sat. Tidak apa-apa kalau waktu itu kau tidak melamarnya. Kau bisa melamarnya sekarang di hadapan semua orang. Ayo. Apa perlunya itu? Iya, lagi pula sekarang kami sudah menikah. Kenapa tidak perlu, Janat? Setiap istri berharap agar suaminya terus menyatakan cintanya berulang kali, kan? Bagaimana? Menurut kalian semua, aku benar kan? Sat, kau harus melamarnya hari ini. Ya, itu benar. Ya, Benar. dia Ayolah, benar, Tuan dia Sat, benar. kau harus melamarnya. Tuan Sat, kenapa kau melihat kami seperti itu? Ayolah, ungkapkan perasaanmu kepada Janat. Sat, kenapa kau merasa malu? Bukannya seharusnya kau melamar Janat. Ayo sekarang lamarlah Janat. Dia sudah lama menunggumu. Katakan saja, Sat, apa kau merasa malu? Yang kau katakan itu benar. Mengekspresikan cinta itu sama pentingnya dan perlu seperti cinta itu sendiri. Ayolah, lakukan sekarang. Kau tidak akan berhasil kalau kau merasa malu seperti ini. Ini pasti salah satu kenangan terindah di antara semua kenanganku. Tapi kenapa aku merasa sangat aneh? Janat. Apakah kau menerima cintaku? Apakah kau menerima cintaku? Apakah kau menerima cintaku? Aku mencintaimu sana. Janat, apakah kau menerima cintaku? Aku mencintaimu sana. Tidak, Sanam. Jangan lakukan itu. Tidak, Sanam. Kau tidak bisa melakukan itu. Hei Janat, kenapa kau malah melamun? Ulurkan tanganmu. Kau tidak hanya akan mendengarnya, kan? Kenapa kau hentikan mobilnya? Janat. Jadi ini perangkat itu, dan saya tidak memakainya sekarang.
Tolong taruh di jarinya, Sat. Aku mohon lepaskan. Jangan. Ayo lepaskan. Tidak, Sanam. Tidak, Sanam. Sanam. Tidak, Sanam. Tidak, Sanam. Ya Tuhan, kenapa aku merasa takut memakai cincin ini? Kenapa aku merasa seperti ada seseorang yang menghentikanku? Ada apa? Kenapa tanganmu sangat gemetar? Tentu saja tidak. Sat, sudahlah. Besok kita akan cari lagi. Baiklah. Kita akan mencarinya besok pagi. Aku sungguh minta maaf. Maaf karena aku tidak bisa melamar istriku sendiri. Sat, tolong berjanjilah padaku untuk membawaku ke masjid tempat kita pertama kali bertemu dulu. Kenapa tiba-tiba begitu? Karena itu sangat penting, Sat. Aku ingin melihat tempat itu sekali lagi, tempat kita pertama kali bertemu. Tempat di mana kisah cinta kita dimulai. Aku ingin tahu semua itu. Aku ingin tahu tentang diriku, Sat. Kau akan membawaku ke sana, kan? Janat, aku berjanji padamu akan membawamu ke masjid itu besok. Sat sayang, aku sudah memutuskan hubunganmu dengan Janat. Dan Janat, kau sudah membuatku menderita kerugian besar. Aku hampir saja terbunuh karenamu. Tapi sekarang kau sudah membuat pekerjaanku menjadi sangat mudah.
Dan kisah cintamu akan berakhir sekarang di tempat di mana itu dimulai. Dan kau, Sat, peganglah tangan istrimu itu. Dan pergilah ke Masjid Chan Bibi. Karena sekarang itu tidak akan menjadi tempat cinta untukmu. Itu akan menjadi tempat kematianmu. Bagus sekali, Nyonya Begum. Kau selalu mencapai sasaran dengan baik. Sekarang beritahu aku, kau akan membuat Ahil meminum ini atau dia akan langsung jadi milikmu? Dia sudah gila. Iya, gila. Dan dia akan jadi tergila-gila padamu selama-lamanya? Tidak. Hah? Sebelum mengisi sebuah gelas, maka gelas itu harus dikosongkan dulu. Minuman ini hanya akan berhasil saat Ahil tidak memikirkan tentang Sanam. Aku tidak ingin membuat kesalahan apapun yang berhubungan dengan Ahil. Itu sebabnya aku akan memberikan dia ini ketika dia tidak sadar. Besok aku akan suruh semua orang keluar dari rumah ini. Lalu apa? kolam renang harus dibersihkan paling lambat besok. Dan setelah itu apa yang terjadi, kalian berdua nanti akan tahu. Hah? Hei, tunggu. Menakjubkan. Hah? Hati-hati, pelan-pelan, pelan-pelan. Sekarang apa yang akan terjadi pada Ahil dan Sanam yang malang itu? Dia tidak akan pernah membiarkan mereka berdua saling bertemu. Ya Tuhan, semuanya baik-baik saja. Lalu kenapa aku merasa sangat takut? Kenapa aku merasa seolah-olah seseorang mencoba menjauhkanku dari cintaku? Di mana, Sat? Mungkin dia di bawah. Halo Janat, kau sudah bangun? Ayo, makanlah bersama kami. Oh tidak, Ayo kalian sini. makan saja. Nanti aku menyusul. Tidak apa-apa, nak. Ayo, kemarilah. Kita sarapan bersama. Oh ya, Sat. Apa kau termasuk orang yang berjanji di malam hari dan lupa keesokan harinya? Apa aku pernah berjanji padamu? Kau tidak berjanji padaku, Sat. Tapi kau sudah berjanji pada Janat di pesta anekdot itu kan? Kau bilang kau akan membawanya ke Masjid Chan Bibi. Kau sudah janji padanya kan? Apa karena malam sudah pergi, jadi kau melupakannya? Jujur saja, aku juga ingin ke sana. Kuharap kita semua bisa pergi ke sana. Tapi iya, siapa yang mau mengganggu sepasang kekasih? Terutama di saat mereka akan menyegarkan kembali kenangan cinta mereka berdua. Tidak masalah. Kita bisa pergi ke sana. Bibi, ayah, kalian juga ikut dengan kami. Karena tamasya bersama itu akan lebih menyenangkan. Benar kan, Syat? Janat, untuk apa kami para orang tua ikut kalian? Kalian saja yang pergi. Ibu juga ikut saja. Pasti akan menyenangkan. Ibu mau kan ikut? Baiklah. Kalau begitu aku akan ikut. Kita pergi sama-sama. Aku ikut kalian. Dan Paman? Paman juga harus ikut dengan kami. Ibu sudah setuju. Ya, aku akan ikut. Terima kasih, Paman. Aku sangat senang. Aku akan membuat hari ini sangat istimewa. Lihat saja nanti. Walaupun kalian ingin melupakannya, kalian tidak akan pernah lupa.
Kemana perginya jam tangan itu? Janet juga berlebihan. Apa perlunya mengundang semua orang untuk pergi ke sana? Karena aku berharap kau bisa menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan ayahmu, Sat. Ayo kita pergi. Janet, Ya? apa kau lihat jam tanganku? Tidak. Mungkin kau simpan di laci. Kita kan akan ke masjid. Untuk apa jam itu? Memang akan ada bahaya. Bukan begitu. Tapi aku merasa akan lebih baik jika di antara kita ada hubungan. Hubungan. Apa katamu? Hubungan? Apa ada hubungan di antara kita karena jam tangan itu? Kita sudah saling berhubungan, kan? Yang sudah dibuat oleh Tuhan. Setelah itu tidak perlu apa-apa lagi. Kau tahu? Ketika kau menunjukkan perhatianmu untukku, aku merasa senang. Kita akan pergi ke sana bersama, kita akan berada di sana bersama, dan kita akan kembali bersama-sama juga. Lalu apa yang kau takuti? Dengar, kalau di sana aku bersamamu, aku tidak perlu merasa takut. Aku juga akan melepaskan jam tanganku. Bagaimana? Ayo kita pergi. Ayo. Anakmu ingin pergi dengan keluarganya. Dan keinginan itu akan menjadi kenyataan hari ini. Bagus. Kau memang harus ikut. Cepat ambil ini dan bungkus. Dan cepat bergegas. Ya Tuhan, sebelum Sasi Kapur menyadari bahwa senjata itu ada di tanganku, aku akan pergi keluar dan membuangnya. Aku tidak mau jadi sasarannya. Tunggu! Berhenti! Jangan bergerak. Aku bilang jangan bergerak. Aku menyuruhmu berhenti. Bibi? Bibi sedang apa? Bibi tidak apa-apa kan? Maafkan aku, Bibi. Ayo. Flash diskku di mana? Sebentar. Ya Tuhan, kebahagiaan keluargaku terletak di tanganmu. Tolong biarkan pistol itu ditemukan oleh Sat. Apa ini?
Kunci ini? Aku sudah lama sekali mencari kunci ini. Aku sampai harus mendobrak pintu karena tidak menemukan kunci ini. Tapi flash diskku di mana? Sat, kita cari nanti saja. Aku akan mencarinya untukmu. Nanti kita terlambat. Ayo pergi. Tapi kau tidak mengerti, ada beberapa lagu lama di flash disk itu dan Janat sangat menyukainya. Baiklah, kita bisa memutar lagunya di ponsel untuk Janat. Sekarang ayo Sat, sudah sangat siang. Kau yang bawa mobil dan aku ikut dengan ibu. Ayo. Baiklah. Aku akan menunggu di luar. Apa kau tahu berapa umur salah satu temanku? 100 tahun. Aku tanya padanya rahasia umur panjangnya itu. Dan kau tahu dia bilang apa? Aku bilang, maukah kau bertanya padaku apa yang dia katakan? Bertanya! Apa yang dia katakan? Bagus begitu. Dia bilang rahasia umur panjangnya adalah dia hanya memikirkan urusannya. Dia tidak mau ikut campur urusan siapapun. Itulah sebabnya kau juga berhentilah mencampuri urusan orang lain. Pikirkan saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, garis hidupmu akan dipersingkat. Hidupmu dan juga hidup Misbah, putrimu yang sebenarnya. Itu baru benar. Paman? Kenapa lama sekali Paman datangnya? Tunggu di sana saja. Aku akan datang ke situ dengan ibu. Ayo. Ayo. Masa penantian sudah berakhir. Dan beberapa jam lagi, kau hanya akan menjadi milikku. Ya Tuhan, dia hidup. Iya.
Hanya dengan memercikan air, seseorang akan sadar kembali dan kau melemparnya ke dalam air. Keluarkan dia atau dia akan mati. Dengar sayang, dia akan mati. Dia manusia, bukan ikan yang bisa bernafas di air. Aku tahu kapan harus mengeluarkannya dari air. Hei, hentikan sekarang. Apapun yang ingin kau lakukan untuk membuatnya tergila-gila, lakukan itu nanti. Saat ini bawa dia keluar dari air atau dia akan mati. Cepat bawa dia keluar. Ayo, Cepat, ayo. Jangan bergerak. Tetaplah di situ. Dia harus tenggelam. Tenggelam dalam cintaku untuk tergila-gila kepadaku. Dan untuk membuatnya tergila-gila kepadaku, aku harus membawanya ke ambang kematian. Semakin dia meminum air yang diisi dengan cinta, maka semakin banyak cintaku yang akan memenuhinya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.